Assalamualaikum, kami mengucapkan kepada masyarakat di semua kalangan. Pada kali ini kami beritahukan suatu masalah yang sangat meresahkan. Ada satu virus yang sangat berbahaya, yang kini menjadi permasalahan dunia. Lebih berbahaya dari kurap di celana, tak lain tak bukan, itulah virus. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Pia Sasmita. Sebelum lanjut video ini, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana negara Indonesia. Bagaimana sih masyarakat yang ada di Indonesia? Apakah masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah sejahtera? Untuk membahas hal tersebut, saya akan menjelaskan tentang outlook perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa poin yang akan saya sebutkan. Nanti dari poin tersebut, akan saya jelaskan tentang bagaimana sih perekonomian Indonesia pada saat ini, bagaimana dengan masyarakat Indonesia pada saat ini. Poin-poin tersebut adalah: 1. Pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. 2. Redenominasi. 3. Dinar dan dirham, penyelamat mata uang dunia. 4. Pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian. Yang kelima, perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terhadap kebijakan fiskal. Yang keenam, perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Yang ketujuh, bencana dunia dan munculnya revisi APBN. Yang kedelapan, peran zakat dalam perekonomian umat. Yang kesembilan, isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup yang ada di Indonesia. Yang 10, atau yang terakhir, yaitu peluang ekonomi di balik pandemi COVID-19. Oke, kali ini kita akan membahas tentang outlook perekonomian dunia. Saya akan mengajak kalian jalan-jalan untuk mengetahui bagaimana sih perekonomian di Indonesia pada saat ini, bagaimana sih tanggapan para masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia pada saat ini. Mari ikuti saya untuk mengetahui selanjutnya. Dengan adanya wabah COVID-19 ini membuat timbulnya rasa takut masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baiklah, kali ini kita akan mewawancarai beberapa pedagang untuk mengetahui bagaimana pendapatan ekonomi pada masa pandemi ini. Let's go. Dengan Bapak siapa? Bapak Dedi. Bapak sebenarnya memiliki usaha apa? Usaha kelapa parut. Kelapa parut. Bagaimana sih pendapatan usaha kelapa parut ini pada masa pandemi seperti ini? Ya gimana ya Mbak ya, selama pandemik ini konsumen banyak berkurang, jadi agak susah penjualan. Sudah kelapanya mahal, terus penjualan juga berkurang. Ya agak susah juga Mbak sih masa pandemik ini. Terus apa ada kendala yang dihadapi pada saat penjualan, atau bagaimana cara mendapatkan kelapa? Pemasok kelapanya itu dari mana sebenarnya? Ya, kesulitan itu pasti ada Mbak ya, kesulitan pemasokan. Pasti kita ini masuk dari daerah Pantai Lunji, dan Pantai Lunji itu termasuk zona merah, jadi agak kesulitan di situ Pak ya, pengiriman kelapanya itu Pak. Jadi susah kita dapatkan kelapa dari zona merah itu, agak dilarang. Bagaimana caranya supaya pemasukan
kami ngambil setengah-setengah aja Mbak. Yang dulunya biasanya 1 pickup, kami ngambil setengah. Itu pun untuk 2 hari, 3 hari, karena berkurangnya konsumen Mbak. Jadi harapan ke depannya gimana dengan masalah pandemi ini? Harapan ke depan pasti ingin yang terbaik ya Mbak ya. Semoga pandemi ini berakhir lah, biar meningkat lagi penjualan kami. Bagaimana sih tanggapan Bapak cara pemerintah menanggulangi masa pandemi ini? Apa sih yang diharapkan para pedagang dari pemerintah di masa seperti ini? Harapan kedepannya yang pasti bantuan untuk kami rakyat kecil sulit untuk berdagang, seperti dibatasi seperti itulah. Mohon untuk dibantu agar lebih tegas lagi mengeluarkan larangan-larangan yang bisa menetralisir pandemi ini. Bantuan seperti apa sih yang diinginkan masyarakat? Bantuan sih banyak di jenisnya yang kami berikan, setelah dipikir seperti uang, beras, karena ada yang nggak bisa makan gara-gara COVID, kerjaan berantakan, dan lain-lain. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Selamat sore. Dengan Ibu siapa? Hanina Nawita. Di sini saya sedikit bertanya tentang masalah perekonomian di masa pandemi ini. Yang pertama, bagaimana pendapatan di masa pandemi ini? Pendapatan di sini sangat menurun. Yang awalnya dari 90%, sekarang merosot jauh menjadi 20% sampai 30%. Apa saja sih kendala yang dihadapi pada masa pandemi ini? Mungkin banyak masyarakat yang tidak ingin bertransaksi di luar rumah karena masih takut dalam keadaan seperti ini. Apa saja sih masalah yang dihadapi pada masa pandemi ini? Mungkin masih banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah hingga untuk bertransaksi keluar rumah dalam keadaan seperti ini. Terus harapan untuk kedepannya? Saya berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menurunkan harga barang yang ada. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore kembali Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Muhammad Nur. Di sini saya ingin bertanya, apakah boleh? Ya, silakan tanya tentang apa? Jadi ini, bagaimana pendapatan Bapak di masa pandemi ini? Kalau masalah pandemi ini ya sangat berpengaruh pada penjualan kami sini nih. Yang awalnya sebelum pandemi itu yang pendapatannya itu lebih dari 1 juta, umpamanya lah, anggaplah 1 juta. Nah, pada masa pandemi ini berkurang drastis sampai 500, 600 gitu. Jadi sekitaran 50% lah berkurangnya. Ya, mudah-mudahan aja pandemi ini cepat selesai biar perekonomian di sini ini khususnya di Sukamara cepat pulih kembali. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan apa yang disampaikan oleh para pedagang. Dalam hal ini, COVID-19 sangat berpengaruh dan berdampak pada perekonomian, terutama pada para pedagang. Banyak kerugian yang disebabkan oleh pandemi ini, di mana pemasukan mereka sangat menurun drastis, hingga sampai 50%. Para pedagang berharap pandemi ini segera berlalu agar kegiatan ekonomi bisa berjalan seperti sedia kala. Mereka berharap agar pemerintah bisa membantu masalah perekonomian mereka. Dari pemaparan para pedagang tersebut, dapat dilihat dari kacamata saya
bahwa mereka memang sedang mengalami kesulitan yang sangat serius, di mana untuk mencari nafkah saja mereka sangat sulit. Dalam hal ini, pemerintah mengambil peran dengan menyalurkan bantuan berupa bantuan langsung tunai, bantuan bahan pokok makanan, dan bantuan lainnya yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Tak hanya itu saja, pandemi COVID-19 ini muncul dimulai pada tahun 2019 yang menghebohkan banyak netizen, di mana virus ini menyebar ke seluruh bagian negara. Akhirnya, pemerintah mengambil dan mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi. Dampak ekonomi pada saat pandemi ini ternyata banyak sekali. Salah satunya pembengkakan hutang negara, dan diramalkan wabah ini akan menjadi penyebab melambatnya perekonomian dalam negeri. Baiklah, tak hanya sisi negatifnya saja yang sudah saya jelaskan tadi, kali ini saya akan memberikan sisi positif, yaitu dalam hal peluang ekonomi, di mana dari wabah COVID-19 ini membludaknya pembelian masker, sanitizer, dan disinfektan, dan juga membeludaknya pemesanan secara online, di mana belanja online ini sangat mempermudah masyarakat agar tidak keluar rumah demi menjaga jarak. Dan dengan penjualan online ini hanya cukup memesan saja, jadi apa yang kita butuhkan akan kita dapatkan dengan cara yang sederhana. Alasan adanya peluang di balik pandemi COVID-19 ini karena adanya suatu prinsip, yaitu di mana ada setiap krisis pastilah ada peluang. Tak ada dampak positif dari COVID-19 ini terhadap Bank Indonesia, yaitu membaiknya sentimen keuangan pasar di Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dan bergerak stabil. Nilai rupiah menguat dan diperdagangkan dengan nilai Rp16.250. Tak hanya itu saja, wabah COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap keadaan Bank Indonesia dan perekonomian di Indonesia. Tetapi Gubernur Bank Indonesia langsung menegaskan Indonesia akan mengalami perekonomian yang tinggi pada tahun 2021. Kami setuju bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap Bank Indonesia. Baiklah, yang saya lihat dari bisnis.com Jakarta, Gubernur Ferry Waryjoyo kembali menegaskan pentingnya sinergi untuk menginvestigasi dampak COVID-19 ini terhadap ekonomi. Pemerintah Bank Indonesia dan otoritas terkait berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19 dan dampak terhadap perekonomian di Indonesia, ungkap Ferry dalam peluncuran laporan perekonomian Indonesia pada Senin 30 Maret 2020. Namun, kendati yang penuh tantangan, Ferry menegaskan BI memperkirakan perekonomian Indonesia kembali meningkat pada tahun 2021 dan menguat dalam jangka menengah. Prospek tersebut ditopang oleh 3 elemen, yakni sinergi, transformasi, dan inovasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat ini bertanya-tanya bagaimana cara untuk menyikapinya. Kalau kita taat anjuran pemerintah, insya Allah corona akan mudah dicegah. Amin.